Orang-orang menganggap kompetisi di sini adalah persaingan analisis SEO. Padahal bukan, teman-teman sekalian. Ini tidak ada hubungan sama persaingan SEO, tapi ini berhubungan sama kompetisi yang ada di Google AdWords. Iklan di Google, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada kompetisi di dalam Google AdWords namanya high, berarti persaingan iklannya berat. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih langkah-langkah kita dalam melakukan analisa persaingan keyword di dalam SEO. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu banyak manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita pengen menganalisa kata kunci atau persaingan keyword di dalam SEO itu sendiri. Baik, tapi sebelumnya saya pengen kita semua harus satu mindset dulu teman-teman ya dalam hal Google Keyword Planner. Banyak sekali ya alumni saya, murid-murid saya itu gagal paham dalam hal Google Keyword Planner ya, ketika itu dia menargetkan sebuah kata kunci dan pengen menganalisa persaingan kata kunci. Dia bilang seperti ini, Mas Didik, saya pengen menganalisa kata kunci nih ya, tapi saya ketemu kata kunci saya dengan Google Keyword Planner, ternyata kata kuncinya persaingannya berat. Dia bilang seperti itu ya di Google Keyword Planner. Saya bilang Google Keyword Planner tidak ada hubungannya dalam hal persaingan kata kunci untuk patokan SEO. Tapi persaingan kata kunci di dalam Google Keyword Planner itu bukan untuk patokan SEO. Tapi untuk apa Mas Didik? Itu adalah untuk persaingan dalam hal Google AdWords. Ya, dalam hal Google AdWords. Kita lihat di sini teman-teman sekalian ya. Perhatikan di sini kalau teman-teman masuk ke Google Keyword Planner, ya di situ akan terlihat di bagian kompetisi. Ya, akan terlihat di bagian kompetisi ya. Kompetisi di situ ada high, ada low. Nah, orang-orang menganggap kompetisi di sini adalah persaingan analisis SEO. Padahal bukan, teman-teman sekalian. Ini tidak ada hubungan sama persaingan SEO, tapi ini berhubungan sama kompetisi yang ada di Google AdWords. Iklan di Google, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada kompetisi di dalam Google AdWords namanya high, berarti persaingan iklannya berat. Berarti kalau ada tampilannya low, berarti persaingan iklannya ringan. Berarti kalau ada medium, berarti persaingan iklannya medium. Seperti itu ya. Oke, ini saya luruskan ya teman-teman sekalian, biar supaya tidak menganggap kompetisi yang ada di Google Keyword Planner itu bukan patokan dalam hal analisis keyword di SEO. Ya, itu yang pertama. Baik, cara melihatnya seperti apa? Pertama teman-teman silakan diinstal aja Mosebar atau SEO Quick. Nah, inilah dalam hal menentukan analisis kata kunci SEO di dalam analisis kata kunci ya, yaitu kita coba dengan install Mosebar. Kita coba ya install Mosebar. Ya teman-teman mungkin yang sudah pernah tahu, pernah belajar sama saya pasti tahu gitu kan. Oke, silakan buka aja situ google.com ya, kemudian ketik aja di situ namanya Mosebar Chrome. Cara seperti itu. Yang pertama, silakan klik aja Mosebar Chrome, silakan di klik di sini add to Chrome atau tambahkan ke Chrome, nanti akan muncul di situ tanda M seperti ini. Ya, itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua adalah teman-teman silakan install namanya SEO Quick. Hampir sama polanya. Silakan buka aja namanya google.com semacam ini, kemudian ketik namanya SEO Quick Chrome seperti itu ya. SEO Quick Chrome. Nah, kemudian teman-teman akan ketemu di situ SEO Quick Chrome ya, silakan diklik aja. Oke, kemudian di situ nanti ada tambahkan ke Chrome. Nah, atau yang disebut dengan add to Chrome, silakan diambil aja tuh add to Chrome ya. Nanti munculnya seperti apa? Munculnya di sini ada tambah SQ di situ ya, ada tampilan SQ di sini. Teman-teman silakan klik aja di sini. Ya, silakan diklik di situ untuk mengonkan SEO Quick-nya biar supaya nanti muncul di situ mulai Alexa Rank ya, Google Index, SEMrush dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini betul-betul untuk melihat analisis keyword atau kata kunci yang ada di dalam SEO itu sendiri. Baik ya, sekarang kita masuk yang pertama tadi ya, install Mosebar ya atau SEO Quick. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, silakan lihat angka ranknya atau PADA-nya. Ya, itu untuk menganalisis kata kuncinya. Semakin besar PADA suatu kata kunci tersebut, persaingannya semakin besar, maka secara umum persaingan tersebut analisis keywordnya adalah berat. Ya, contoh ya. Saya pengen angkat besi 100 kg
Tapi saya biasa angkat besi 5 kg. Saya disuruh bertarung sama 100 kg, ya saya nggak kuat gitu dong. Ya. Sama halnya ketika teman-teman sekalian ternyata saingan teman-teman adalah raksasa semua, jangan diambil. Berarti analisis keyword teman-teman sekalian, ya itu adalah kata kunci yang berat yang teman-teman harus menghindari hal itu. Makanya tidak serta-merta dari volume pencarian, tidak. Tapi dilihat persaingan kita siapa. Kalau persaingan kita adalah raksasa, ya kita jangan, hindari aja kan begitu. Lihat angka ranknya atau PADA-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya lihat jumlah dan kualitas backlink. Ya kita cek di situ. Ya kualitas backlink kompetitor kita bagaimana? Apakah kualitas backlinknya bagus semua? Ya kualitas backlink itu dilihat dari mana Mas Didik? Bisa kalau dari SEO Cake itu teman-teman bisa lihat dari namanya LD ya. LD atau L ya, teman-teman bisa cek di sini. Saya akan coba ketik aja di situ google.com ya. Saya akan coba di situ ketik google.com. Kemudian saya akan coba di sini ambil namanya kata kuncinya adalah misalnya jasa tambal ban seperti itu ya, jasa tambal ban misalnya seperti ini. Kita bisa lihat di situ ada di situ ya, di sini ada L, ada LD. Nah, L di sini apa Mas Didik? L di sini adalah backlink yang dihasilkan ke halaman ini. Kalau LD di sini apa? Backlink yang dihasilkan ke semua halaman. Berarti ke domainnya, ke domain utama. Ya, ini backlink yang untuk ke halaman sini. Kalau LD itu backlink untuk ke semua halaman atau ke domain utama, ya. Ini juga sama nih, terlihat di sini. Oh, ternyata jogja.com ini backlink ke halaman itu cuma 0. Ya, backlink ke domain itu ada 1510. Jadi kelihatan di sini ya. Kelihatan ya untuk kata kunci yang bisa kita targetkan. Kita lihat persaingan keywordnya atau sumber backlinknya apakah dia bagus atau tidak, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, untuk dari mouse bar sendiri teman-teman bisa klik di sini ya, open new tab di sini, teman-teman bisa cek di bagian mouse barnya, klik aja di sini mouse barnya ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini dia PA-nya 6, kemudian DA-nya 4. Berarti ini belum raksasa banget ya. Kita lihat kualitas backlinknya, apakah dia dapat sumber backlink yang raksasa, yang besar atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita cek di bagian inbound link ya. Kita cek di bagian inbound link, kita lihat di sini. Nah, ini sumber backlink dia ya, PA-nya 27, ini belum raksasa banget ya. Kalau PA-nya 50-an ke atas berarti udah raksasa nih. Ya, ini berarti belum raksasa, berarti masih bisa kita kejar. Oke ya. Nah, itu untuk yang ketiga ya, kita lihat dari kualitas backlink. Pertanyaannya, apakah sudah cukup Mas Didi kualitas backlink? Belum. Ya, analisis keyword itu bukan hanya sekedar kualitas backlink saja. Ya, bukan hanya sekedar PADA saja, bukan hanya sekedar ngecek mouse bar atau SEO quick-nya saja, tapi kita cek lagi judul dan topik kontennya. Kalau kita emang sudah mendapatkan judul dan topik kontennya itu bagus, ya teman-teman bisa lakukan penyesuaian di sana. Ya, contoh ya, ini contoh misalnya ya, saya misalnya pengen bertarung dengan kata kunci yang berat gitu kan, kata kunci yang berat ya teman-teman lihat di sini persaingannya seperti apa. Ya, di sini ada 10 ya, di sini halaman 1 nih. Ini halaman 1. Ya, ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5. Kita lihat kenapa dia yang terpilih. Nah, ini kita lihat mulai dari judulnya udah cocok belum nih mereka. Ya, atau yang disebut dengan relevansinya sudah cocok belum nih. Oh, ternyata relevan semua. Mas Didi gimana dong? Kalau relevan semua, teman-teman cek deskripsinya. Kalau deskripsinya apakah dia relevansi juga? Iya, dia relevan semua. Kalau semuanya relevan, kita cek yang lain. Apa itu artikelnya? Panjang artikelnya seperti apa? Fotonya seperti apa? Ya, di dalamnya ada outbound link atau tidak? Ya, di dalamnya ada interlinknya atau tidak? Internal linknya atau tidak? Ya, sumber backlinknya dapat dari mana saja? Kan begitu. Nanti kalau dari sini kita sudah melihat, nah kita lihat ya mana yang belum dia lakukan. Nah, kita cek di sini yang belum dilakukannya apa. Ya, yang belum dilakukan apa. Nah, oh yang belum dilakukan mungkin dia belum melakukan yang disebut dengan sumber backlink dari Hack Authority. Ya, Hack Authority itu yang .ac.id, ya .gov, ya kemudian lain sebagainya, itu adalah sumber backlink yang Hack Authority. Oh, dia belum melakukan itu. Nah, kita coba melakukan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah mengikuti aturan nomor 1 kita ikuti, aturan nomor 2 kita ikuti, aturan nomor 3 kita ikuti, nomor 4, nomor 5 dan kita lebihkan, maka Google akan menganggap
kita ada sesuatu yang lebih baru dan Google lebih senang sama kita. Reputasi website kita jadi lebih bagus. Kalau reputasi website kita lebih bagus, maka kita diharapkan untuk bisa masuk di halaman 1 Google oleh pihak Google itu sendiri. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada 4 yang bisa teman-teman lihat. Mulai pertama adalah silakan install Mozbar, kemudian cek PADA-nya, lihat jumlah backlinknya, kemudian lihat judul dan topik kontennya. Tapi jangan lihat dari Google Keyword Planner yang nggak ada hubungannya ya teman-teman sekalian ya. Karena banyak sekali orang yang gagal paham. Mereka justru menganalisis kata kunci SEO itu justru dari Google Keyword Planner. Bukan ya. Google Keyword Planner itu hanya melihat keyword-keyword apa saja yang potensial, itu betul. Kemudian keyword-keyword turunannya apa saja, benar. Tapi kalau persaingan kata kunci bukan di Google Keyword Planner. Teman-teman bisa cek di Mozbar atau di SEO Quick. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.